Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Sania Gevira dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan bentuk lahan dari Kepulauan Sulawesi Utara, khususnya itu Ibu Kota Manado. Next. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan fisiografinya terlebih dahulu. Eh, jadi, pada wilayah Sulawesi Utara ini dikelompokkan pada dua zona, yaitu ada zona selatan dan zona utara. Pada zona selatan ini terdiri dari Bolaang hingga Minahasa. Utara berupa dataran rendah dan dataran tinggi, sedangkan pada zona utara yaitu dari Pulau Miagas, Sangihe hingga Pulau Siau yang berupa kepulauan. Jadi eh, provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, Filipina dan Laut Pasifik di sebelah utara pada sebelah utara serta Laut Maluku yang berada di daerah timurnya. Jadi batas ini eh, bersebelahan dengan selatan dan barat, yang masing-masing ini adalah berupa Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Next, di sini ada vulkanik. Di sini saya mengambil satu contoh pada Gunung Api Karangetang. Jadi tipe gunung api ini berupa strato dengan di atasnya itu ada kubah lava. Lokasinya ini di Kabupaten Siau, Tanggulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Jadi eh, bentuk lahan vulkanik ini di mana adanya aktivitas magma di bawah permukaan bumi. Kemudian magma tersebut itu lama-kelamaan akan naik ke permukaan bumi, maka terjadinya lereran lava pijar itu dari kawah utama hingga ke arah Keting dan ke Kali Batualang, Kali BH, dan Kali Batang. Jadi lava tersebut akan menyebar ke daerah-daerah yang saya sebut tadi. Terus kegiatan ini akan terus berlanjut yang berupa erosi magnetik, lalu akan diikuti leleran lava uh, efusif. Jadi lava di Gunung Api Karangetang ini um, akan selalu mengalir terus meskipun nanti suatu ketika sebagian di gunung itu akan membangun kubah lagi. Jadi salah satu ciri khas pada Gunung Api Karangetang ini adalah eh, adanya gempa tektonik lokal yang sangat besar pada waktu itu dalam memotori terjadinya suatu erupsi. Eh, jadi bisa dibilang ini Gunung Api Karanggetang ini masih aktif, sangat aktif malah. Jadi masa istirahat pada Gunung Api Karanggetang ini bisa dibilang cuman sebentar atau singkat karena kegiatan erupsi tersebut akan bermunculan selalu, mulai dari erupsi asap atau debu, dan biasanya akan berlangsung selama 2 atau 3 bulanan. Jadi kegiatan berlanjut tersebut itu eh, akan berupa erupsi magnetik yang diikuti dengan lereng lava yang tadi saya sebut. Eh, jadi efusif ini biasanya terjadi tanpa ada tanda-tanda atau didahului oleh eksplosif seperti awan panas gitu. Tetapi yang sering terjadi setiap pada lereran lava itu keluar akan
selalu memunculkan awan panas terlebih dahulu sebagai tanda-tandanya. Jadi itu terjadi karena faktor gravitasi dan berbeda dengan kejadian awan panas pada gugur di api Gunung Merapi yang terjadi dari kubah yang runtuh. Jadi lava di Gunung Api Karangintang ini bisa disimpulkan ya hampir selalu mengalir meskipun nanti yang sudah saya sebutkan dia akan membangun kubah yang baru. Next saya akan menjelaskan bentuk lahan struktural. Di sini saya mengambil sesar Tombatu. Lokasi sesar Tombatu ini terdapat pada Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Jadi bentuk lahan struktural ini ditandai dengan adanya kolam-kolam struktur atau pengpot, sangpot, dengan arah kolam itu seperti garis lurus dengan adanya dari poros utara hingga ke barat laut dan ke Selat Tenggara. Jadi kolam tersebut itu akan terbentang dari Desa Tombatu sampai ke selatan Amurang. Jadi pada bagian sini ini Desa Tombatu dan sekitar bagian sini ini udah mencakup Desa Amurang. Lanjut ke bentuk lahan fluvial. Nah, di sini juga saya mengambil pada bentuk lahan hilir Sungai Tandino berlokasi pada Kecamatan Tumiting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jadi bentuk fluvial ini terjadi karena daerah yang berkemiringannya itu landau dan datar, terutama pada bagian hilir sungai, seperti pada yang saya ambil ini hilir Sungai Tondono. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di sekitaran aliran Sungai Tondono ini, yang salah satunya itu menyebabkan akan terjadinya luapan air sungai yang mengenai areanya yang cukup besar gitu, dan adanya seperti pendangkalan pada alur Sungai Tandono itu sendiri. Jadi pada pendangkalan yang terjadi ini akibatnya adalah dari sedimentasi pada alur sungai yang terutama pada bagian hilir sungai tersebut. Nah, yang terakhir ini ada denudasional. Saya mengambil denudasional itu berupa perbukitan atau pegunungan yang sudah terkikis. Nah, di sini saya akan mengambil gunung api Kelabat. Tipe gunungnya ini tipe gunung stratovolcano. Walaupun ini bisa dibilang gunung api, tapi di sini masuk ke bagian denudasional karena pada gunung ini yang sudah saya bilang tadi ini sudah terkikis gitu. Yang berlokasi itu Lambea, Kecamatan Kaudita, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, sebenarnya pada bagian Gunung Kelabat ini terdapat bukit-bukit yang telah terdenudasi. Perbukitannya itu seperti ada Bukit Makapok, Tasian, Kayu Besi, Bulan, dan Tondei, serta Wikau.
Tapi, bukan itu aja, selain itu tuh juga ada, sisa pada kelompok gunung api tua yang terdiri atas keratan tubuh atau sisa kawah letusan Gunung Purba. Jadi di Sulawesi Utara ini, banyak gunung api tu eee gunung api purba atau bisa dibilang gunung api yang sudah tua gitu. Eee, jadi, sisa kelompok gunung api purba tersebut bisa dikategorikan, eee, kelompok denudasi karena, peran penting pada pembentukan landform tersebut yaitu adanya proses denudasi. Seperti saya mengambil contoh Gunung Api Warisa. Gunung Api Warisa ini mempunyai pola yang hampir hampir silindris, atau eliptis. Salah satu cirinya yaitu, dinding pada kawahnya ini, dikenal sebagai Bukit Lobu. Jadi ini di bagian dasar kawah Gunung Warisan Purba ini ya. Jadi sekarang, berupa dataran yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam. Di samping kawah tersebut juga ada beberapa jejak kawah purba lainnya yang sudah terdenudasi. Eee Tapi, ini berdimensi lebih kecil gitu. Hanya karena proses denudasi yang kuat, akan menyebabkan fenomena alam yang sekarang ini sudah terjadi. Nah, oke, eee, terima kasih, segitu saja dari penjelasan saya dalam bentuk lahan Provinsi Sulawesi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan tempat atau yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.